Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oke, kita mulai. Kita niatkan untuk thalibul ilm, menyambung daripada ilmu-ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun, fasal menerangkan tentang beberapa macam najis dan cara menghilangkannya. Jadi najis, sini najis secara bahasa, dan pada sebagian redaksi kitab lain pasal ini disebutkan menjelang pembicaraan kitab tentang sholat. Kata najis menurut bahasa ialah suatu yang menjijikkan. Ini secara bahasa. Jadi secara bahasa setiap sesuatu yang menjijikkan bisa dihukumi najis secara bahasa. Tapi nanti secara syara tidak semua perkara yang menjijikkan dihukumi najis. Karena secara syara, secara istilah yang dimaksud dalam fikih yang dikatakan najis, sehingga kalau disentuh terkena wajib dibasuh dan sebagainya, nanti di sini najis ialah setiap benda yang haram memperolehnya, baik dimakan atau diminum. Jadi yang memang betul-betul diharamkan ya, untuk dikonsumsi, baik jenisnya dimakan ataupun diminum secara mutlak, ya maksudnya baik barang itu sedikit atau banyak. Jadi sedikit saja itu sudah dihukumi haram, maka dikatakan najis. Kemudian pada keadaan leluasa, tidak dalam keadaan kepepet. Karena nanti ada hal-hal yang dalam keadaan kepepet diperbolehkan. Nah ini dalam keadaan leluasa saja ini diharamkan. Maka itu nanti termasuk kriteria najis. Serta mudah untuk membedakannya. Karena nanti ada perkara-perkara yang tatkala susah dibedakan dihukumi tidak najis, bisa dikonsumsi, termasuk nanti bangkai set yang ada di buah-buahan atau di makanan yang sudah nggak bisa dibedakan lagi, maka boleh langsung dimakan sekalian buah-buahnya. Tapi itu kalau di situ susah untuk dibedakan. Tapi tatkala mudah untuk membedakannya, maka dihukumi najis alias tidak boleh dimakan. Makanya di sini ada batasan serta mudah untuk membedakannya. Di mana haramnya memperoleh bukan karena terhormatnya. Nanti ada hal-hal yang dimuliakan walaupun sebenarnya terkena kriteria secara umum sebagai bangkai najis, tapi karena dianggap terhormat sehingga nanti tidak dihukumi najis, termasuk bangkai manusia. Kalau secara umum namanya bangkai adalah najis, tapi kalau jasad manusia itu tidak dihukumi najis karena di situ dihormati. Walaqad karomna bani Adam. Kemudian juga bukan karena menjijikannya. Seperti tadi
memang secara bahasa pokoknya setiap yang menjijikan dihukumi najis. Tapi kalau secara istilah justru dikatakan najis bukan karena menjijikannya, sehingga walaupun tidak menjijikan tapi itu diharamkan untuk dikonsumsi, dimakan atau diminum. Nah itu nanti termasuk kriteria benda najis. Dan bukan antara bahayanya benda tersebut. Jadi diharamkan bukan karena membahayakan, karena ada benda-benda yang dilarang karena membahayakan, seperti makan racun. Jadi ada larangan makan perkara-perkara yang membahayakan diri kita sendiri. Makan beling mungkin, kecuali kalau atraksi. Kalau atraksi kan bagi dia tidak membahayakan. Tapi kalau nggak atraksi kan makan beling ya membahayakan. Kesel. Nah itu maka diharamkan. Tapi diharamkannya kan karena membahayakan. Sehingga kalau diharamkan karena membahayakan tidak dihukumi najis. Karena yang dihukumi najis itu memang betul-betul diharamkan dan tidak ada unsur membahayakan, tidak ada unsur teteknya, memang betul-betul dilarang. Nah, itu. Lantaran bahayanya benda tersebut terhadap tubuh manusia atau akal pikiran. Jadi secara istilah pewanjang kriteria dianggap najis. Kalau secara bahasa tadi perkara yang menjijikan itu secara bahasa Arab bisa dikatakan najis. Nama bisa disebut nama najis. Tapi kalau secara praktek pelaksanaan tidak dianggap sebuah najis perkara yang menjijikan itu. Belum tentu perkara yang menjijikan itu dianggap najis. Bahkan ketentuan najis secara syara ini, secara istilah tidak diambil dari hanya sekedar menjijikan. Bahkan kalau sekedar menjijikan tok, ini tidak dihukumi najis. Sehingga kalau ada misalnya ingus, katanya menjijikan, itu katanya ingus itu najis, ya bisa dibenarkan tapi secara bahasa gitu. Kalau secara istilah tidak bisa dikatakan najis, karena definisi najis yang secara istilah itu bukan diambil fokus untuk perkara yang menjijikan, tapi betul-betul itu perkara yang dilarang untuk mendapatkannya. Ada larangan untuk dimakan, ada larangan untuk diminum dan sebagainya, yang betul-betul ada larangan tidak karena ada unsur-unsur lain baru dikatakan najis. Tapi kalau ada unsur-unsur lain dilarang karena membahayakan, maka nanti tidak dihukumi najis. Makan batu dilarang karena membahayakan, apakah terus batu dihukumi najis karena dilarang? Tidak ya, gitu. Intinya dianggap najis kalau memang itu betul-betul dilarang dan tidak ada unsur-unsur perkara lain. Kalau ada larangan tapi ada unsur-unsur perkara lain, sebab-sebab yang lain, gara-gara ada alasannya, maka itu tidak dikatakan najis. Sehingga di sini ada pengecualian-pengecualian setelahnya. Dan kalau perkara itu dihukumi najis, maka nanti baik sedikit atau banyak tetap najis. Seperti air kencing. Air kencing memang dinas itu najis. Maka
baik sedikit atau banyak sama saja. Cuma nanti ada jenis najis yang dimaafkan, ya tetap najis. Tapi nanti kalau sedikit, sangat sedikit, nanti dimaafkan. Termasuk di dalam kata-kata mutlak ialah najis yang sedikit maupun najis yang banyak. Sedangkan kata-kata leluasa dalam keadaan tidak kepepet, leluasa itu maksudnya apa? Dalam keadaan tidak kepepet, ini mengecualikan dalam keadaan darurat, situasi yang memaksa. Sebab dalam keadaan yang darurat diperbolehkan memperoleh memakan benda yang najis. Jadi tatkala dalam keadaan darurat, nanti benda najis yang tadinya sebenarnya dilarang itu nanti bisa menjadi diperbolehkan. Misalnya dalam keadaan kepepet, dalam keadaan kelaparan, tidak ada makanan sama sekali, adanya barang haram. Kalau nggak makan nanti bisa mati kejang-kejang ataupun hilang daripada manfaat anggota tubuhnya, maka nanti boleh makan tapi secukupnya. Kalau cukupnya 1 suap sudah bisa nyambung nyawa, nggak boleh nambah 2 suap. Ojo sawarke. Misalnya ada daging babi atau hidup di hutan, nggak ada makanan, kelaparan, adanya daging babi, daging anjing, ya boleh makan. Karena tadi larangan najis itu tatkala dalam keadaan leluasa, tidak kepepet. Tatkala kepepet nanti larangan menjadi hilang sehingga diperbolehkan tapi secukupnya. Maka di sini sebab dalam keadaan yang darurat diperbolehkan memperoleh memakan benda yang najis. Dan kata-kata serta mudah membedakan, jadi diharamkan itu tatkala mudah membedakan, bisa dibedakan. Sehingga kalau nggak bisa dibedakan, seperti tadi contohnya di sini mengecualikan memakan ulat yang kecil-kecil yang sudah mati. Secara umum bangkai itu kan haram, tidak boleh dimakan. Tapi ini tatkala bisa dibedakan. Sehingga kalau sudah nggak bisa dibedakan lagi, dalam keadaan mati, wis dalam buang mau dibuang sayang, dimakan kok ada ulatnya. Tapi ini kalau sudah mati loh. Kalau masih hidup itu kan bisa dibedakan, itu masih putih-putih kelihatan. Kalau mati itu kan nggak kelihatan, menang aja, mati. Maka kalau makan jambu ada ulatnya yang masih hidup nggak boleh. Tapi kalau termakan nggak tahu makannya malam hari, tahu-tahunya pagi hari boleh. Nggak tahu. Jadi kalau selagi tahu dan bisa dibedakan putih, nggak boleh. Wah, alhamdulillah sikat gizi, boleh. Tapi kalau dalam kondisi mati dibedakan, jambunya dibuka, nggak putih, ini ada ulatnya apa nggak bisa dibedakan, langsung boleh dimakan. Kalau ada ulatnya tapi dibuang boleh. Boleh. Ulat itu kan bukan barang najis. Yang jadi najis itu kalau jadi bangkai. Bahkan ulat yang keluar dari babi anjing pun, bangkai anjing babi pun itu bukan najis, tapi mutanajis. Jadi hewan yang dihukumi najis hanya anjing dan babi saja. Sehingga selainnya tidak dihukumi najis. Cuma nanti bisa terkena kriteria mutanajis. Barang suci yang terkena najis. Cuma nanti kalau jadi bangkai, dia najisnya karena bangkainya.
bukan karena gandeng dengan anjing atau babi, ulat. Begitu juga ulat-ulat yang dalam buah-buahan itu selagi masih hidup dianggap suci, tapi suci belum tentu halal. Kalau sudah mati dianggap bangkai, dihukumi najis. Cuman kalau bisa dibedakan nanti harus dibuang. Apakah buahnya wajib dicuci? Tidak usah, karena itu saking kecilnya sehingga dianggap najis yang sedikit. Kan mesti ulatnya nempel di jambu tuh, di buahnya itu kalau sudah mati. Berarti kan di situ ketempelan najis mestinya. Tapi ini termasuk yang dimakruh, tidak harus dicukil, dicuci. Gitu. Ini kalau bisa dibedakan harus dihilangkan kalau mau makan. Tapi kalau sudah nggak bisa dibedakan lagi, wis di sini. Ya langsung kalau mau dimakan sak jambune sak ulate. Diperbolehkan di sini. Karena sudah dianggap tidak bisa dibedakan lagi. Kemudian dan sebagiannya kata-kata musonef bukan karena terhormatnya benda, kriteria dihukumi najis itu bukan karena terhormatnya, sehingga mengecualikan bangkai anak Adam atau manusia. Seperti tadi, sebenarnya kalau bangkai, seluruh bangkai itu hukumnya najis. Tapi kalau karena itu untuk menghormati, maka seperti bangkai manusia ini tidak dihukumi najis. Menyentuh jasad manusia yang sudah mati tidak dihukumi najis, walaupun sudah membusuk. Kecuali kalau di situ ada terkeluar nanah dan darahnya. Nanti yang jadi najis adalah nanah dan darahnya itu, bukan jasadnya mayit. Belatungnya seperti tadi, kalau masih hidup dianggap suci. Kalau dia melewati najis, melewati nanah, melewati darah, hukumnya muta najis. Kalau terkena baju kita, ya baju kita jadi muta najis juga. Maksudnya ulatnya nanti bisa disucikan dengan disiram, jadi suci, tapi tidak halal. Tidak semua barang suci halal, tapi kalau setiap barang halal belum suci juga. Bisa juga seperti tadi, kalau dalam keadaan kepepet yang najis menjadi halal. Tapi kalau secara umum, kalau barang halal mesti suci. Sedang kata-kata bukan karena menjijikkan itu mengecualikan air mani. Makanya tidak semua yang menjijikkan dihukumi najis. Karena kriteria najis itu bukan karena menjijikkannya, tapi karena betul-betul dilarang, diharamkan saja. Sehingga ada perkara yang kelihatannya menjijikkan tapi dihukumi suci, termasuk air mani. Air mani termasuk kriteria menjijikkan tapi tidak najis. Itu juga ingus. Ingus itu suci walaupun menjijikkan, karena kriteria najis kan bukan sekedar menjijikkan tadi. Sehingga tidak semua perkara yang menjijikkan dihukumi najis secara istilah, walaupun secara bahasa seperti tadi bisa dikatakan najis. Dan kata-kata bukan karena bahayanya mengecualikan batu dan tumbuh-tumbuhan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh atau akal pikiran, termasuk gajah,
itu membahayakan dalam akal. Tapi tidak bisa dikatakan daun ganja itu najis ya. Karena memang kriteria najis tidak seperti itu, tidak untuk setiap perkara yang membahayakan, sehingga tidak semua perkara yang membahayakan dihukumi najis, termasuk ganja di sini ataupun batu ataupun beling itu membahayakan untuk tubuh. Tapi kan itu hanya sekedar itu, bukan ada larangan secara khusus. Alkohol. Ya kalau alkohol nanti kalau benda cair yang memabukkan, kalau yang memabukkan itu benda cair, ya itu nanti baru dihukumi najis, karena itu memang ada larangan secara khusus itu, walaupun tidak membahayakan, sehingga walaupun bagi orang yang biasanya sudah minum mulai dari kecil sampai tua, sehingga kalau minum bir nggak mabuk, saya minum nggak apa-apa. Dan ini dilarang, dinajiskan itu bukan karena apa membahayakannya, karena memang itu dilarang gitu. Kan batasan najis tadi bukan hanya sekedar karena membahayakan ya. Sehingga tidak semua perkara yang membahayakan dihukumi najis, seperti daun ganja tadi. Tapi dikatakan najis yang betul-betul diharamkan, tidak karena ada unsur perkara lain, termasuk perkara yang memabukkan. Perkara yang memabukkan itu memang ada nas dilarang. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap perkara cair yang memabukkan dianggap khamr, dan setiap khamr diharamkan. Bukan karena membahayakan, tapi karena memang betul-betul dilarang. Walaupun juga setiap perkara yang dilarang itu mesti di situ kalau diteliti ada bahayanya untuk manusia. Tapi dilarangnya itu bukan karena bahayanya itu, tapi karena memang dilarang. Alkohol. Ya, Najis. ya kalau memabukkan. Alkohol kan ada beberapa jenis. Ada yang di situ hanya kadarnya itu. Ada yang tingkatannya seandainya diminum sudah memabukkan, nah itu baru. Tapi kalau alkohol dalam minyak itu alkohol yang sekedar untuk bisa mencairkan, seandainya diminum nggak sampai tingkatan memabukkan. Kalau alkohol untuk steril itu kan kita Ya, sama aja. alat-alat itu kalau mensterilkan biasanya pakai alkohol. Itu Itu najis. jenis alkohol yang sampai tingkatan memabukkan apa tidak. Jadi batasannya itu yang sampai memabukkan. Benda-benda cair yang sampai sudah batasan memabukkan, seandainya diminum sudah termasuk kriteria memabukkan, bisa memabukkan, itu nanti dihukumi najis. Dan sekarang alkohol yang ada itu apakah sampai tingkatan itu Lebih dari itu. memabukkan juga? Kan 70% itu. 70 atau 90. Iya, kalau sudah lebih dari 50 itu sudah dianggap najis nanti kalau memabukkan cair. Termasuk apa mungkin dari tape itu, dari tape, cem-ceman tape. Sudah ada letehan. Yes, tapi kalau untuk minyak wangi itu biasanya itu hanya sekedar sangat sedikit kadarnya, sehingga tidak sampai tingkatan untuk sampai mabuk. Kalau sudah terkena kriteria batasan sampai mabuk, itu nanti sedikit saja itu sudah dihukumi najis juga. Misalnya satu botol ini sudah terkena kriteria dasar, sehingga seandainya diminum sudah memabukkan, nanti sedikit saja dari yang ada di botol itu sudah dihukumi najis.
kalau hand sanitizer itu gimana Ustaz? Itu kalau diminum kan sudah membahayakan dan memabukkan. Membahayakan atau memabukkan? Memabukkan. Ya membahayakan ya, membahayakan. Kalau diminum ya mati. Kalau hanya sekedar membahayakan kan tidak, kriteria najis kan tidak karena membahayakannya, tapi karena memang dilarang. Dan termasuk batasan yang dilarang yaitu setiap perkara yang memabukkan. Alkohol yang untuk steril kan itu sudah 70%. Iya, antara 70 ada 90 ada. Kalau yang dipakai itu kan 2 itu. Yang habis dikasih itu dicuci lagi. Justru alat itu kalau yang dengan 90 itu dikasih alkohol itu langsung dibakar itu kan sebentar itu dianggap steril, bisa digunakan Tanpa disucikan lagi. Disucikan lagi berarti. Plumber. Tinggal disiram air. Biasanya untuk apa menserikal alat-alat bekam itu pakai alkohol juga. Iya. Bukan alkohol tapi minyak Apa? zaitun. Pakai minyak zaitun. Yang membersihkan alatnya itu yang pakai alkohol. Iya. Kalau yang Pertama dibersihkan dicuci bersih dengan sunlight atau sabun itu, setelah itu di plumber pakai alkohol yang 90 itu sehingga nanti kumannya mati. Habis itu Nanti siap kita gunakan. Kita kalau menggunakan harus pakai sarung tangan yang steril juga. Dan nanti ya kalau sudah tingkatan memabukkan dihukumi najis. Dihukumi najis. Sehingga kalau terkena badan ya dicuci. yang enak ya cuci sabun dulu. Ya, kalau kedokteran pakai itu ya biasanya. Seluruhnya pakai itu. itu kalau di lapangan, maksudnya kalau alat sterilisator tidak ada. Kalau ada ya bukan sterilisator. Kemudian di sini keterangan. Keterangan. Dari definisi najis di atas ada beberapa hal yang dikecualikan. Memang secara asli seperti tadi bukan karena menjijikkan sehingga tidak semua yang menjijikkan itu dihukumi najis, tapi diharamkan untuk dikonsumsi, tidak dihukumi najis tapi ada larangan untuk mengkonsumsi. Yang pertama ada beberapa macam pengecualian. Yang pertama keharaman mengkonsumsi namun statusnya bendanya tetap suci, seperti ludah. Jadi perkara yang menjijikkan itu diharamkan bukan karena najisnya tapi karena menjijikkannya. Seperti untuk memvonis hewan-hewan. Jadi dalam memvonis hewan-hewan itu kalau seandainya ada nas Al-Quran hadis yang mengharamkan, maka hewan tersebut haram. Kemudian yang kedua, kalau ada nas Al-Quran hadis yang menghalalkan, hewan itu halal, termasuk kuda. Kalau yang diharamkan termasuk ada nas diharamkan, termasuk himar, keledai. Kalau kuda ada nas yang menghalalkan. Kemudian kalau nggak ada nas dari Al-Quran atau hadis yang menghalalkan atau mengharamkan secara langsung, nanti ada kriteria batasan-batasan untuk menganggap hewan itu haram. Yang pertama,
jika hidup dua alam. Hewan-hewan yang hidup dua alam maka dihukumi najis. Kemudian yang kedua, hewan-hewan yang disunahkan untuk dibunuh. Hewan-hewan yang disunahkan untuk dibunuh seperti ular, kalajengking, maka itu nanti haram untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh, termasuk kodok. Jadi kodok itu ada larangan untuk dibunuh. Maka hewan-hewan yang ada larangan untuk dibunuh itu diharamkan untuk dimakan. Karena makan itu kan mesti membunuh. Walaupun awalnya mungkin ditelan hidup-hidup, tapi kan ujung-ujungnya mati juga. Nah, kalau kodok hijau itu gimana? Bisa aja. Itu kan banyak yang nyari dan dijual. Tidak boleh. Kalau pakai coklat Pak Togar. Nah, nanti berkecap itu termasuk kriteria menjijikan. Nanti yang ini yang beberapa tadi yang ketiga yang dilarang dibunuh. Kemudian yang keempat untuk binatang buas, ini binatang-binatang yang bertaring yang digunakan untuk memangsa mangsanya. Kucing termasuk, harimau, garangan ini termasuk. Garangan itu kan bertaring untuk memangsa mangsa. Terenggiling. Terenggiling kan? Terenggiling itu bertaring. Bertaring. Katanya sisiknya tuh buat obat ya. Terenggiling bertaring, taringnya untuk memangsa atau untuk sekedar makan? Makan. Makannya apa? Rumput. Rumput bukan mangsa. Dia digorong-gorong tanah. Jadi yang ada itu yang memangsa. Yang memangsa itu digunakan untuk memangsa lawannya. Berulang. Nah, ini binatang buas. Kemudian yang kelima baru kalau dari jenis burung yang diharamkan yang punya cakar yang untuk memangsa mangsanya, termasuk elang, terus alap-alap, gagak itu masuk. Gagak, terus yang makan bangkai, gagak yang makan bangkai itu. Lah, baru kalau dari nas tidak ada, kemudian juga tidak terkena kriteria 5 ini, maka dilarikan bagaimana tanggapannya orang Arab menghukumi hewan tersebut. Kalau orang Arab menganggap jijik, nah batasannya jijik. Kalau orang Arab menganggap jijik hal tersebut, maka dihukumi haram. Kecot ini jijik apa enggak? Kecot ya, menjijikan. Orang yang bukan mahramnya menyentuh mayat itu batal. Orang Bukan mahram. termasuk. Jadi menyentuh wanita yang bukan mahram itu baik dalam kondisi hidup ataupun mati sama saja. Bahkan terpisah dari anggota tubuh pun termasuk juga bisa membatalkan. Nemu kaki, kaki dipegang, kaki tok. Ternyata kakinya cewek yang bukan mahram, itu pun membatalkan. Dilus-lus pun. Eman-eman rek. Kaki kiri ya. Muhrim mahram itu. Ini halaman, kalau di sini halaman 51 dalam perkara yang membatalkan wudhu. Coba Yang tidak di situ halaman berapa? bisa dinikahi. Perkara yang membatalkan wudhu.
Yang nomor 4. Kan karena bisa Coba tengok perkara yang membatalkan wudhu yang keempat. Sebab bersentuhan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan lain yang bukan muhrimnya, walaupun perempuan itu tak bernyawa. Perkara yang membatalkan wudhu. Yang nomor saya 51. Berarti ya sekitar 48. walaupun sudah jadi istri kan itu. Ada 49. Perkara yang membatalkan wudhu nomor 4. Ada Ustaz nih. Nah, itu nomor 4. Perkara yang membatalkan wudhu nomor 4, menyentuh wanita yang bukan muhrim walaupun dalam keadaan mati, tetap membatalkan wudhu. Oke, insyaallah alhamdulillah, semoga Allah terima, berikan kepahaman dan bisa mengamalkan. Insyaallah terus habis maghrib ya. Insyaallah. Subhanallah, subhanallah.